to Hino and Tim Sugawara. Mass teamwork, mass completeness, and nggak kebaca jelas. Halo teman-teman semua, kembali lagi di The Car Vlog. Di episode kali ini gue lagi jalan-jalan di GIAS, Gaikindo Indonesia International Auto Show ke 2017 di ICE BSD. Pasti teman-teman juga banyak nih yang kesini. Kali ini gue akan nge-review mobil yang ikut di kejuaraan Rally Dakar, lebih tepatnya truk. Truknya itu adalah truk Hino. Truknya di depan kita sekarang, yuk kita samperin ya. Ini dia truk yang gue maksud, truk Dakar Hino 500 series. Nah, sebelum gue ngejelasin tentang truk Hino ini, gue pengen cerita dulu tentang Rally Dakar. Pastinya teman-teman kan udah pada tahu nih Rally Dakar itu apa kan? Nah, cuma yang banyak juga nggak tahu, Rally Dakar itu sebenarnya adalah nama event, bukan jenis event. Nama aslinya itu adalah Paris Dakar. Saat itu memang start rally-nya ini dari kota Paris di Prancis, yang finishnya ada di kota Dakar di Senegal, benua Afrika. Nah, jenis dari Rally Dakar ini namanya adalah Rally Raid atau bisa juga disebut Rally Cross Country. Jadi esensinya itu emang kita rally jarak panjang yang berpindah negara. Nah cuma pada 2009 rally ini dipindah dari benua Afrika menuju ke Amerika Selatan. Karena di Afrika saat itu sedang mengalami kondisi keamanan yang kurang baik, jadinya terpaksa dipindahkan di Amerika Selatan. Banyak yang bilang rally ini salah satu balap terganas yang ada karena jaraknya yang jauh dan obstacle-nya yang lumayan berat. Emang sih, kalau dibayangin lumayan gokil juga. Tiap hari peserta itu start dan rally kurang lebih sepanjang 500 sampai 1000 kilo dan itu diulang selama 2 minggu. Oke, kita kembali lagi ke truk Hino Dakar ini. Tim ini nama aslinya adalah Hino Sugawara Team. Drivernya itu adalah salah satu Rally Dakar paling tua, Yoshimasa Sugawara, dan satu lagi adalah anaknya Teruhito Sugawara. Kalau nggak salah sih ada gambarnya di sebelah kiri. Kita ambil muter ya. Kirain ada fotonya. Ini dia, Yoshimasa Sugawara dan anaknya Teruhito Sugawara. Jadi mereka berdua ini sudah ikut di Hino dari tahun 91 dan setiap tahunnya itu selalu finish sampai ke tahun 2017 ini. Untuk di truk Dakar, emang ini termasuk truk yang ukurannya kecil. Karena mayoritas kompetitornya seperti Tatra, MAN, Iveco, dan Kamaz semuanya menggunakan truk yang berdimensi besar dengan bobot 10 ton, sementara truk Hino 500 series ini hanya berbobot sekitar 7,4 ton. Nah, kita akan ngomong tentang mesin dulu nih. Mesin dari Hino 500 series ini menggunakan mesin yang digunakan juga oleh truk-truk Hino yang ada di Indonesia, yaitu J08C. Itu menggunakan turbo intercooler dan menghasilkan tenaga sekitar 450 PS. Emang lumayan kelihatan gede, tapi sebenarnya truk Hino ini adalah salah satu truk yang dimensinya nggak terlalu besar di Dakar, dengan bobot hanya 7,4 ton itu tadi gitu. Kalau misalnya kita lihat dari ukurannya yang compact ini, tentunya penggunaan mesin yang nggak terlalu besar menjadi tidak masalah, karena power to weight ratio-nya itu sangat ideal. Kalau di kompetitor yang lain, dengan bodi 10 ton, itu tentunya membutuhkan CC yang lebih besar, makanya kebanyakan dari mereka itu menggunakan CC sekitar di atas 10.000, sementara Hino ini CC-nya itu di bawah 8.000 CC. Bodinya gede banget, tapi sebenarnya ini sangat enteng. Jadi kalau truk Dakar itu mayoritas itu pada bagian belakangnya itu bobotnya itu sangat ringan karena menggunakan bahan karbon yang dikombinasi dengan terpal. Mungkin agak kaget juga sih, tapi memang kenyataannya itu dia. Penggunaan terpal memang sangat enteng dan karbon itu untuk memberikan kekuatan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya yang bagian besi itu hanya di kabin depan, sementara ini ke belakangnya udah dilapisin sama Kevlar supaya bobotnya ringan. Buat shock breakernya, seperti kita lihat di sini, shock breaker itu menggunakan Kayaba, tipenya tipe dengan reservoir ya. Kalau misalnya yang gue inget sih, kalau sekarang yang 2017 itu sudah menggunakan coilover merek Krieger Suspension. Nah, kenapa di setiap titik ini menggunakan 2 shock breaker? Karena mengingat bobot mobil ini yang cukup berat, jadi memang mengharuskan adanya total 8 shock breaker di mobil ini. Nah, untuk ban seperti teman-teman lihat,
ukurannya gede banget. Ini tipenya adalah Michelin XDL Ring 20. Ban ini sebenarnya adalah salah satu yang paling banyak digunakan juga di kelas truk di Dakar. Tapi untuk kembangannya yang ada di sini emang mungkin juga karena emang truknya udah truk bekas, jadi kembangannya udah sedikit nipis. Tapi bentuknya sih, patternnya masih kelihatan sih. Kalau ngomongin masalah endurance bannya pasti udah nggak diraguin ya. Ngelewatin lintasan pasir, aspal, tanah, bebatuan dengan jarak hampir 10.000 km dan bisa bertahan. Luar biasa sih. Kalau kita lihat di velgnya ini ditutupin sama lapisan karbon Kevlar. Jadi di dalamnya ini adalah velg khusus yang bisa mengatur tekanan anginnya. Jadi tekanan anginnya bisa disesuaikan dari dalam truk ini, mau dikempesin atau mungkin kurang keras. Jadi kita nggak perlu lagi kalau mau naikin atau nurunin tekanan angin, turun lagi untuk cari pompa ban gitu ya. Semua bisa diatur dari dalam truk. Oke, sekarang kita bisa melihat ke bagian kolongnya nih dari belakang. Gardan belakangnya menggunakan gardan solid axle seperti truk-truk lain pada umumnya. Tapi bedanya itu adalah ini adalah gardan yang sudah di-reinforce alias diperkuat pada sisi materialnya, tetapi tetap gardan keluaran dari Hino. Untuk pernya masih menggunakan leaf spring atau per daun. Terus kalau dilihat lagi di sini, ini ada bagian kuning nih. Ini adalah stopper. Stopper ini gunanya adalah saat impact keras, itu gardan tidak langsung menghantam ke sasis. Bahannya itu seperti poliuretan atau bahan yang keras tapi sebenarnya cukup elastis ya. Jadi nggak juga merusak bagian per ataupun bagian sasis. Di belakangnya yang gue lihat lagi ada stabilizer, ukurannya gila sih, gede banget. Nah menurut gue stabilizer juga mainin peranan penting buat di truk Dakar. Karena nih truk kan tinggi, bobotnya berat, dan dia harus manuver dalam kecepatan tinggi. Jadi stabilizer yang proper, yang sesuai itu dibutuhin banget supaya mobil body roll-nya nggak banyak ya, nggak terlalu limbung gitu. Jadi mobil truk Dakar emang walaupun bodinya tinggi dan berat, saat manuver itu nggak kayak truk sih, soalnya emang teknologi suspensinya canggih. Wah, digembok nih, pengen lihat dalamnya. Oke, buat di dalamnya itu, di bagian belakang itu isinya adalah ban serep utamanya. Jadi ada 2 ban serep yang bisa diganti kapan aja oleh navigator, dan tentunya alat-alat lain penunjang untuk ganti ban tersebut. Semua lengkap di dalam. Bahkan beberapa spare part pun juga dibawa oleh truk ini supaya jika terjadi sesuatu di dalam SS, itu semuanya bisa diperbaiki sendiri. Bentuknya kurang lebih sama kayak Hino 500 series yang ada di Indonesia. Bedanya ada support tambahan. Ini bukan roll cage ya, roll cage-nya ada di dalam. Tapi di luar ini sebenarnya adalah bracket untuk beberapa hal, seperti salah satunya adalah spot lamp atau lampu sorot. Nah kalau di Dakar itu sebenarnya emang utamanya itu kita balapnya itu dari pagi sampai ke sore. Tapi emang nggak menutup kemungkinan juga pada saat tertentu, pada jarak tertentu yang lebih panjang, kita akan ketemu malam. Jadi lampu sorot tetap dibutuhkan oleh mereka. Di sini ada sebuah tombol, nggak ada yang 2 tombol. Ini sebenarnya tombol ini gunanya adalah untuk keamanan. Ini adalah cut off. Jadi orang di luar bisa matiin mesin jika terjadi sesuatu, misalnya crash, terbalik, ataupun ada yang terbakar. Orang yang di dalam bisa matiin, mereka punya cut off-nya sendiri, tapi yang di luar juga bisa matiin dengan cut off yang ada di bagian bawah grill sini. Kalau kita ngelihat ke bawah lagi, terus ini ada tow point-nya. Tow point adalah titik tempat di mana truk ini bisa ditarik untuk di recovery. Dan kenapa dicat warna kuning? Karena memang peraturan dari Dakar atau balap-balap yang lain memang bagian tow point ini harus diberi warna yang kontras supaya orang yang akan menolong bisa melihat keberadaan tow point tersebut. Lalu di bawah sini kita lihat seperti mobil rally atau mobil off-road lain juga ada skid plate-nya. Ini gunanya untuk melindungi bagian bawah kendaraan dari hantaman seperti batu ataupun obstacle lain supaya tidak terjadi damage.
Nah, seperti tadi di bagian belakang, bagian depannya juga sama untuk konfigurasi suspensinya. Jadi gardan tetap menggunakan gardan solid atau gardan rigid. Gokil sih ini reinforce-nya, tebel banget. Kayaknya anti bengkok. Sistem suspensinya masih menggunakan per down atau leaf spring seperti di belakang. Lalu juga shock breaker-nya, 2 shock breaker di setiap titik rodanya. Tetap menggunakan stopper, itu yang warna kuning di sana. Dan ternyata kebetulan yang ada dekat gua adalah klakson. Posisinya tetap kayak asli nyetir truk. Tegak banget. Setirnya lumayan tidur. Kalau teman-teman lihat, di dalamnya tuh benar-benar luas banget sih emang. Jarak dari kepala gua sampai ke atas itu jauh banget. Jarak ke core driver juga jauh banget. Mungkin kita cuma bisa tos kali ya. Nah, ini pandangannya ke depan. Luas banget. Tapi tinggi. Jadi, walaupun luas, tapi pastinya kalau lagi balap pakai ini rasanya mungkin agak ngilu kali ya. Nggak tahu, karena nggak kebiasa aja. Jadi, biasanya kita pakai mobil, posisinya rendah, tapi dengan truk tinggi. Gue sih nggak ngebayang kalau misalnya lagi manuver kecepatan di atas 100, ngilu juga kali ya. Ini gue sebenarnya nggak tahu juga, gue sempat melihat aturannya itu di Dakar kita harus tetap menggunakan panel indikator yang standar dan juga setir standar. Tapi di beberapa peserta ada juga yang gue lihat tetap pakai yang versi racing ya, aftermarket baik panel maupun setirnya. Tapi kalau yang ini sih full standar semua ya. Nah, gue pengen cerita sesuatu nih tentang truk Hino ini. Jadi peserta truk Dakar itu mayoritas adalah truk ukuran yang lebih besar dari Hino. Mereka semua di dalam kabinnya itu ada 3 jok, tapi untuk Hino karena ukurannya termasuk menengah atau kecil, jadi joknya hanya 2. Kalau yang joknya 3 itu, tentunya yang pertama adalah driver, yang di sebelah kiri itu co-driver, yang ada di tengah itu adalah mekanik. Cuma mekaniknya itu bukan berarti kayak mekanik yang ada kerusakan, terus dia turun benerin, bukan. Jadi selama dia ada di dalam kabin, kita lagi rally pun, dia punya tugasnya sendiri, yaitu memantau keadaan mobil, dari mulai mesin, kondisi shock breaker, kaki-kaki semua, sampai tekanan angin. Jadi dia bisa mengatur dari dalam apa yang perlu disesuaikan tanpa harus turun dari truk. Sementara kalau yang navigator, kita tahu tugasnya adalah memberitahu kemana jalan yang ada di depan. Truk ini sebenarnya bisa mencapai 140 km per jam di atas tanah. Cuma beda ya, 140 km per jam di atas tanah itu nggak seperti 140 km per jam di atas aspal. Tentunya rasanya jauh lebih kencang, lebih serem ya, lebih mengerikan, banyak jumpingan, licin, dan lain-lainnya. Pedal sih rasanya sama, kurang lebih posisinya juga sama kayak truk normal, gasnya, remnya, cuma koplingnya aja yang beda. Koplingnya jauh lebih keras dibandingkan truk pada umumnya, karena emang udah menggunakan kopling racing. Setahu gue ini tetap single plate, tapi udah kopling yang versi racingnya. Transmisinya 6 percepatan atau 6 speed. Mungkin ini yang speednya paling dikit dibandingkan peserta Dakar lainnya yang mayoritas sudah mencapai sekitar 16 speed. Nah, di sebelah kiri gua ada handbrake. Tapi handbrake-nya sih fungsinya cuma buat kalau lagi parkir. Terus di sebelah kirinya ini ada transfer case untuk mindahin dari high ke low. Nah, terus di kirinya ini ada box warna biru nih. Gua nggak tahu isinya apa. Oh, bisa dibuka. Pengukur tekanan angin. Pedal udah serba komputer sih, udah digital semua. Dari situ udah ketahuan semua. Cuma tetap ada yang manual ya, in case kali ya. Jaga-jaga kalau emang yang digitalnya nggak berfungsi, masih ada yang analog ya, bisa kita langsung colok, ketahuan deh pressure bannya berapa. Yang lainnya sisanya biasa sih, kalau untuk di dashboard masih tetap bawaan dari truknya. Paling tambahannya ada beberapa switch lagi, tulisannya juga Jepang. Joknya udah pasti harus pakai bucket seat, dan bucket seatnya lagi-lagi harus berhomologasi dari FIA, jadi nggak bisa sembarang bucket seat kita pakai. Ini mereknya Sparco ya, cuma udah ditutup lagi sih emblemnya. Si bel Takata lebarnya 3 inch, terus model kunciannya kayak gini, yang kayak knob kompor.
Totalnya 4 titik. Ya, 4 titik. Ini sih sebenarnya bisa buat 5 titik, tapi yang kepasang cuma 4 titik. Buat cut off tadi kita sempat lihat cut off yang ada di luar truk. Nah, sementara yang untuk di dalam truk ini posisi ada di sini nih, di sebelah kiri. Jadi dalam keadaan emergency, driver bisa langsung matiin nih. Set, gitu. Terus ini. Oke, gue pindah ke kiri deh. Seperti yang tadi gue udah jelasin, mobil ini kan porsinya cuma ada 2 untuk driver dan co-driver. Jadi fungsi co-driver itu menyambi fungsi dari mekanik atau orang yang biasanya ada di bagian tengah. Jadi di bagian kiri yang kita lihat ini adalah peralatan untuk navigasi, sementara yang di bagian kanan ini adalah peralatan yang digunakan untuk mechanical kendaraan yang berurusan dengan kondisi kendaraan ini. Tulisannya sih emang kebanyakan tulisan Jepang, gue kurang tahu artinya apa nih. Tapi yang pasti di sini ada TeraTrip. Ini fungsinya adalah untuk membaca jarak, untuk memberikan tanda kurang lebih berapa jarak ke depan sampai menuju tikungan berikutnya, sampai menuju ke checkpoint berikutnya. Semua bisa diatur di TeraTrip ini. Lalu yang di bagian sini, ini kita bisa ngeset seperti tekanan angin pada ban, apa mungkin terlalu kempes atau terlalu keras, bisa disesuaikan dari sini tanpa kita harus ke bawah. Nah, terus di bagian sini ada penunjuk untuk bensin, seberapa banyak bensin tersisa dari truk ini. Ini terbagi 2 mungkin karena emang tangkinya itu dibagi menjadi 2 kompartemen ya. Jadi nggak langsung satu tangki besar, melainkan dibagi menjadi 2 bagian. Nah, gue pengen ngomongin roll cage ya. Tebal banget sih nih. Kalau dibandingin apa yang ada di mobil balap, ukurannya bisa 3 kali lipat. Ini roll cage-nya juga nggak sembarang roll cage. Roll cage-nya itu seperti mobil rally WRC yang udah sempat gue bahas, itu memiliki homologasi dari FIA. Bedanya emang ini homologasi untuk truk di kejuaraan Dakar. Ukurannya lebih besar dan kemungkinan besar bahannya adalah kromoli. Untuk titiknya sih kurang lebih 4 titik. Jadi 2 titik untuk ke bagian depan, bagian kaca, 2 titiknya lagi di belakang kabin ini ya, driver dan co-driver. Sementara kalau untuk yang ke bagian belakang itu nggak ada roll cage-nya karena memang tidak ada yang perlu dilindungi. Jadi kalau sampai crash sih sebenarnya bagian belakangnya biasanya suka renyak ya, suka benyek gitu. Ini kacanya juga nggak sembarangan, dia dilapisin dengan kaca film khusus karena kalau kita tahu kan balapan seperti Dakar gitu bisa berpotensi kena kerikil, batu-batu besar ataupun pentalan lainnya dari mobil depan, sehingga kaca film ini dilapisi dengan kaca film khusus agar lebih aman. Oke, sip. Nah, itu dia teman-teman, truk Hino 500 series yang dipakai di Rally Dakar. Gue overall senang banget di kelasnya under 10.000 cc. Ini adalah truk yang mendominasi kelas. Sementara untuk overallnya di kelas truk, ini juga salah satu truk yang bisa masuk ke 10 besarnya. Sementara lawan-lawan lainnya itu udah menggunakan mesin yang kapasitasnya 2 kali lipat dari truk ini. Oke, mungkin segitu dulu buat review kali ini. Hino 500 series dari Hino Sugawara Jepang. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Semoga teman-teman suka dan bisa menghibur. Oke, dadah.